guys, kembali lagi bersama aku Grace di channel. Ya, spesial di episode perdana ini aku pengen sharing. Sebelumnya aku buat channel ini karena kayaknya kita tuh perlu yang namanya lebih banyak interaksi antara milenial dan juga generasi Z sendiri gitu, untuk saling bertukar ilmu. Teman-teman dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda pasti ada sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, jadi adanya channel kali ini aku ajak teman-teman untuk aktif, interaktif. Teman-teman bisa menyatakan pendapat di kolom komentar atau di DM aku. Topik di episode perdana kali ini tentang mental health nih. Apa peranan orang tua ketika menemukan atau memiliki anak yang seorang pejuang kesehatan mental gitu. Untuk aku memulai atau aku kayaknya pengen mulai dari kasus-kasus yang lagi booming sekarang ini nih. Teman-teman pasti tahu ada kasus Mima Safa. Ya, berita ini udah jadi berita yang booming ya teman-teman di TikTok. Terus diundang juga atau jadi bintang tamu di acara-acara televisi swasta. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, aku bakal bahas sedikit nih tentang siapa sih Kak Mima Safa itu. Nah, Kak Mima Safa adalah seorang anak artis, yaitu Mona Ratuliu. Aku cerita sedikit juga nih, kelas balik bagaimana Kak Mima Safa ini bisa berjuang atau didiagnosa dokter mengalami penyakit mental. Kak Mima Safa yang akrab dipanggil Mima saat ini berusia 19 tahun ya, menurut berita yang aku baca. Keluarganya harmonis, jauh dari kata-kata atau jauh dari gosip-gosip ya. Jadi bisa dibilang keluarganya itu keluarga yang hangat, keluarga yang harmonis. Pada tahun 2015 ketika Kak Mima ini berusia sekitar berapa tahun ya? Pada tahun 2015 ketika Kak Mima menginjak SMP, Kak Mima mulai merasakan aneh nih pada dirinya. Dia sering telepon orang tuanya ketika di luar, sesak nafas, mengeluhkan sesak nafas, dan kok ada yang aneh ya. Akhirnya orang tuanya ini memutuskan untuk memeriksakan gitu kan. Nah itu tadi nih singkat cerita, ternyata Kak Mima didiagnosa menderita depresi. Untuk cerita lengkapnya, aku ajak teman-teman langsung nonton ke channel keluarganya Kak Mima Safa. Teman-teman bisa search di situ, pasti udah banyak berita-berita dan pasti ada channelnya di situ. Aku di sini mau sharing bagaimana sih tanggapan aku pribadi terkait isu ini, teman-teman. Mungkin teman-teman kayak ngerasa, wah, gak mungkin banget anak remaja SMP langsung menderita depresi gitu. So, kita masuk ke sesi sharing. Jadi ada fun fact nih guys. Ketika pertama kali ayahanda dari Kak Mima ini mengetahui anaknya didiagnosa menderita depresi, langsung tanpa bertanya-tanya apa yang bisa aku bantu. Jadi ayahnya langsung kayak gak mikirin hal yang apa, bagaimana bisa terjadi gitu, tapi langsung apa yang bisa aku lakukan untuk anak perempuanku tercinta. Nah, sama guys, ketika kita menemukan orang lain, teman kita, sahabat kita, atau ayah, anak kita menderita penyakit mental, mereka tuh butuh support system. Mereka gak butuh kita tuh, kamu nih kenapa? Kok kamu bisa kayak gini?
Mereka tuh nggak perlu itu, karena mereka sendiri nggak tahu apa yang terjadi dalam diri mereka gitu. So, yang kita bisa lakukan adalah menyupport mereka, memberikan semangat mereka, menemani mereka, dan mendengarkan mereka gitu. Itu ya guys. Plus, aku mau tekankan bahwa peran orang tua tuh penting banget. Nah, di sini aku juga udah nyatat beberapa. Jadi, peran orang tua tuh penting untuk mendorong dan menjadi support system bagi anak-anak. Jangan kita menjudge mereka, menghakimi mereka gitu. Oke guys, kita masuk yang kedua. Kalau kita lihat bahwa di Indonesia ini penyakit mental itu masih tabu. Padahal ada data yang menyatakan bahwa penyakit anxiety dan depresi itu menjadi posisi ke-1 dan kedua penyakit mental yang tertinggi di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sudah merasakan ada gejala aneh, langsung teman-teman bisa melakukan konsultasi ke psikologi atau ke orang ahli gitu. Kemudian nih aku pengen bahas bahwa depresi itu bukan berarti kurang ibadah. Depresi itu yang aku tahu faktornya banyak. Bisa karena kecelakaan, jadi ada saraf yang terganggu. Terus juga bisa karena keluarga broken home, tapi setiap latar belakang seseorang terkena penyakit mental tuh berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan semuanya. Karena psikis, ketahanan mental seseorang juga berbeda. Bagaimana dia menjaga mentalnya, bagaimana dia melakukan pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi, itu bisa memengaruhi seseorang bisa terkena penyakit mental atau tidak gitu. Jadi latar belakangnya beda-beda guys, kita nggak bisa menyamaratakan ya. So aku juga mau menekankan bahwa ketika teman-teman udah merasa aneh, teman-teman bisa loh untuk bertanya ke orang ahli seperti psikolog, psikiater di rumah sakit terdekat, atau puskesmas, atau teman-teman yang sudah merasakan hal aneh. Di sekolah teman-teman pasti ada yang namanya KKR atau Kader Kesehatan Remaja dan Palang Merah Remaja. Di situ sih sedikit sharing juga lagi ya, sharing ke dalam sharing ya. Dulu tuh aku ikut menjadi KKR ya, bagian dari KKR Palang Merah Remaja. Di situ juga aku dapat pembinaan. Oh ternyata di usia kita, usia remaja itu rentan terhadap penyakit mental. Jadi nggak apa-apa gitu. Gimana caranya kita bisa mencegah, itu dikasih tahu juga. Jadi teman-teman jangan merasa berkecil hati kalau teman-teman punya penyakit mental, tapi teman-teman harus bangga kalau teman-teman adalah seseorang yang dianugerahi oleh Tuhan untuk merasakannya. Oke? Nah, dari kisah Kamima ini aku senang banget dan aku belajar banget dari hidupnya Kamima bahwa pantang menyerah itu adalah bagian terpenting dari kehidupan. Pantang menyerah dan juga tidak berkecil hati ya gitu. Pasti teman-teman di luar sana juga harus bisa belajar bahwa kalau saat ini teman-teman lagi berjuang menjadi berjuang untuk sembuh dari penyakit mental yang diderita, aku mau ucapin dan aku mau bilang semangat, kamu gak sendirian. Ada aku, ada teman-teman, followers, subscriber aku yang bakal selalu support teman-teman. Jadi aku mau mengedukasi juga bahwa penyakit mental di Indonesia itu bukanlah hal yang tabu lagi, itu udah nyata adanya. Jangan dijudge, tapi kita harus jadi support sistem terbaik untuk mereka. So itu aja video dari aku. Kalau teman-teman punya ide, kalau teman-teman pengen bertukar pikiran di
komentar, kolom komentar. Aku welcome banget. Dan teman-teman punya info-info terbaru terkait kesehatan mental, cus langsung komen di bawah. Kita bakal sharing bareng-bareng. So itu aja guys untuk video kali ini. Aku ucapkan welcome bagi subscriber aku yang baru, dan welcome bagi teman-teman yang baru kembali lagi ke video aku ini. Thank you so much udah nonton. Please share video ini kalau teman-teman merasa ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk jadi support system terbaik untuk teman-teman yang lainnya. Semangat guys, bye-bye.